Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan model pembelajaran kontekstual ya atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning atau disingkat dengan CTL. Nah, sekarang kita langsung saja pelajari walaupun sedikit ini sangat perlu kita pelajari ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita pelajari bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel, pretest, dan UPPPG PGSD, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Oke, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan apa sih itu model pembelajaran kontekstual. Nah, kalau kita secara logikakan saja ya, kontekstual itu kan artinya terkait dengan konteksnya atau terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, misalkan kalau orang berbuat sesuatu, nah kita kan belum tentu bisa menyalahkannya. Nah, kita lihat dulu konteksnya. Konteksnya itu yang perlu kita lihat kenapa dia berbuat salah dan apa sih yang menyebabkannya. Nah, yang menyebabkan itu kan lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang artinya kontekstual. Jadi pada intinya kalau kontekstual itu nyatanya bagaimana sih? Nah, itulah kontekstual. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kontekstual, maka belajar dengan mengkorelasikan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Nah, ini tidak berbelit-belit Bapak Ibu ya, dijelaskan dengan cara to the point atau tutup poin. Nah, to the point ya, dengan langsung ke poinnya. Nah, di sini belajar dengan mengkorelasikan. Mengkorelasikan itu bisa kita artikan dengan mengkaitkan. Yang mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Apa yang ada di dekat peserta didik itulah yang dikaitkan dengan materinya. Misalkan ketika siswa belajar tentang balok, maka guru atau dalam pembelajarannya bisa dikaitkan dengan lemari, dengan ruang kelas. Nah, itu bisa dikaitkan ya. Misalkan di dalam dia belajar tentang eh ciri-ciri balok misalkan. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan lemari, kemudian ruang kelas, dan sesuatu yang berbentuk balok. Pada intinya seperti itu. Nah, artinya materi yang di dalam pembelajarannya itu dikaitkan dengan apa yang siswa bisa lihat dalam kenyataan hidupnya. Seperti itu. Oke, kemudian secara umum, pembelajaran kontekstual adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya memahami konteks atau situasi belajar yang sebenarnya dari siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka. Itu secara umum. Jadi, pada intinya bahwa pembelajaran kontekstual itu menekankan pada pentingnya memahami konteks. Ya, pentingnya memahami konteks atau situasi belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian, pembelajaran dilakukan melalui pengalaman nyata, kasus-kasus atau situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, kalau kontekstual ini lebih kepada situasi yang dihadapi sehari-hari oleh siswa. Itu yang dikaitkan ya. Nah, berikutnya, bagaimana dengan model kontekstual ini? Kita dapatkan 3 poin penting atau 3 kata kunci di dalam pembelajaran model kontekstual ini. Yang pertama adalah belajar bermakna. Artinya, di sini siswa mendapatkan makna dari proses pembelajarannya. Ya, kemudian yang kedua adalah relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, pembelajarannya itu atau materi yang diberikan itu sesuai dengan kehidupan nyata siswa, ya. Misalkan kalau dia belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah itu disesuaikan dengan apa sih yang ada di sekitar siswa tersebut yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalau dia belajar matematika seperti balok tadi, itu dikaitkan dengan masalah atau yang relevan atau yang ada di sekitar kehidupan nyata siswa tersebut. Kemudian di sana siswa terlibat penuh. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang ada pada model belajar kontekstual. Nah,
Nah, karena kemarin saya sudah melaksanakan diklat online yang dilaksanakan oleh diklat apa agak lupa namanya kemarin ya, mohon maaf ya. Nanti coba saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, di sini yang mempresentasikannya adalah Ibu Nila Zaimatus Septiana pada tanggal 26 Februari 2023. Nah, saya mengambilnya dari presentasi tersebut bahwa di sini contoh penerapan pembelajaran kontekstual. Nah, di awal-awal ada di pendahuluan pembelajarannya, guru melakukan persiapan, kemudian penyampaian tujuan dan tema pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mendorong siswa menemukan pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal itu bisa saja didapatkan dari kehidupan nyatanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelajar kontekstual. Kemudian berikutnya pembagian kelompok. Nah, di sini siswa melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok. Kemudian berikutnya nanti ada di tahap inti ada proses inquiry, yaitu mendorong siswa menyelidiki tentang hal sesuai dengan tema. Tentu penyelidikan ini berdasarkan apa yang ada di dalam kehidupan nyata siswa. Kemudian berikutnya guru bertanya terkait hasil temuan siswa. Nah, di sini guru mempertanyakan bagaimana hasil dari penyelidikan mereka. Kemudian berikutnya siswa mempresentasikan hasil temuan. Nah, di sini siswa akan mempresentasikan hasil temuan yang mereka lakukan dari hasil penyelidikannya. Kemudian yang keempat, di dalam inti, guru memberikan contoh atau model. Nah, setelah siswa melakukan presentasi, maka guru harus memberikan contoh atau model. Nah, contoh atau model ini harus relevan dengan kehidupan nyata siswa agar materinya bisa mudah dipahami oleh siswa tersebut. Karena kan di sini belajar kontekstual. Kemudian di dalam tahapan penutup, di sini ada guru melakukan refleksi atau mencatat umpan balik dari siswa terkait dengan kegiatan dalam kontekstual learning serta mengapresiasi siswa. Berikutnya nanti guru melakukan penilaian otentik, ada penilaian proses dan hasil, kemudian yang terakhir adalah guru membuat kesimpulan. Nah, ini merupakan contoh penerapan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau model belajar kontekstual. Dan itu saja yang kita bahas, Bapak Ibu. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini karena nanti kita akan berikan info-info yang terkait dengan UP, yang terkait dengan bagaimana melakukan pembelajaran di sekolah, kemudian terkait dengan penambahan skill-skill nanti kita akan kasih di YouTube ini. Oke, terima kasih saya ucapkan semuanya. Sampai berjumpa kembali.